Kalau tema kita Harun Masiku, menurut saya Harun Masiku itu jumlahnya banyak. Harun Masiku itu ada di banyak tempat. Ada di jalan-jalan, ada di pabrik-pabrik, ada di tempat-tempat yang lain. Maksudnya? Sederhana saja. Kenapa dia harus bayar Wahyu? Harus bayar komisioner KPK komisioner KPU waktu itu. Itu permintaan siapa? Itu permintaan Harun Masiku atau permintaan Wahyu? Kan begitu. Nah, sogok menyogok untuk mendapatkan apa yang diyakini hak oleh seseorang itu sudah terjadi di mana-mana. Maksudnya waktu itu sebenarnya Harun Masiku itu sudah mendapatkan kursi harusnya. Begini dong, Harun Masiku itu kalau tidak ada keputusan Mahkamah Agung yang dikuatkan fatwa Mahkamah Agung, maka dia tidak akan pernah mengeluarkan uang serupiah pun untuk kursi itu. Kenapa kemudian dia berani keluarkan itu? Karena ada keputusan Mahkamah Agung, fatwa Mahkamah Agung yang kemudian memberikan hak pada partai mencarikan pengganti PAW. Oke, diurus itu berkali-kali, tidak jebol. Lalu katanya ada permintaan supaya dia bisa dapat kursi, supaya dia bisa ditetapkan sebagai anggota DPR harus bayar Ke KPU. ke KPU. Oke. Dia bayar. Ini kan cerita yang terjadi di mana-mana. Padahal dari partai sudah memberikan rekomendasi dan itu sesuai putusan MA. Sesuai dengan keputusan dan fatwa MA, dapat rekomendasi dari partai, penggantinya adalah Harun Masiku. Harun Masiku urus ini ke KPU. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, enggak ditetapkan oleh KPU. Oke, Harun Masiku merasa punya hak enggak? Punya. Dia merasa punya hak untuk menjadi anggota DPR berdasarkan keputusan MA dan fatwa MA itu. Keyakinan terhadap haknya itu dia tidak mau hilang. Dapat permintaan uang dia bayar. Persoalan seperti ini terjadi di mana? Di mana-mana. Orang ngelamar kerja bayar, orang mau sekolah bayar, orang ngurus KTP bayar. Itu terjadi di mana-mana. Meskipun kita kan nggak bisa menjustifikasi atau membenarkan semua itu. Itu tidak benar, betul, saya setuju, itu tidak benar. Tapi kalau dibilang bahwa sogok menyogok itu terjadi di mana? Di kelurahan ada. Dalam melamar pekerjaan ada, masuk sekolah ada, semua ada. Jadi kalau di mana Harun Masiku, di semua tempat ada Harun Masiku. Dalam bentuknya yang berbeda-beda, dalam jumlah uang yang berbeda-beda. Tapi nyogok ya nyogok, bikin KTP nyogok, nyari pekerjaan nyogok, mau masuk sekolah nyogok, mau dapatkan pendidikan naik tingkat segala macam di banyak instansi nyogok. Kan sogokan ini semua. Oke. Kenapa nggak ketangkap-tangkap? Ya mana saya tahu. Tanya KPK, tapi apakah Harun Masiku buronan terlama? Tidak. Ada Kirana Kotama dari tahun 2017 yang tidak tertangkap sampai sekarang. Kenapa tidak ada sayembara untuk Kirana Kotama? Uangnya lebih besar. Berapa uangnya? Ya, yang jelas lebih besar dari Harun Masiku. Buronannya lebih lama, 2017 toh. Lama sekali. Harun Masiku 2020. 3 tahun lebih lama daripada Harun Masiku. Kenapa nggak diributin? Kenapa? Itu. Apakah karena Harun Masiku itu dari PDI Perjuangan? Kalau begitu targetnya siapa? Harun Masikunya atau PDI Perjuangannya? Kenapa yang lebih lama 3 tahun menjadi buronan sampai hari ini tidak tertangkap? Ada dalam situsnya KPK, Kirana Kotama. Tidak pernah kita persoalkan. Tidak ada sayembara handphone, tidak ada sayembara 8 miliar, tidak ada sayembara lain. Kenapa? Apakah karena Kirana Kotama bukan anggota partai? Karena itu harus kita jelaskan. Kenapa? Rakyat berpikir kok. Rakyat mengikuti setiap tahap ini kok. Sekarang saya tanya pada teman-teman di sini. Kalau kalian jadi Harun Masiku, merasa yakin dialah punya hak konstitusional untuk menjadi anggota DPR. Karena apa? Fatwa MA. Dia ajukan, ditolak. Dia ajukan, ditolak. Lalu datang tawaran. Kalau mau diterima, bayar dong. Bayar nggak? Saya yakin sebagian besar di sini akan bilang, saya bayar. Kenapa itu terjadi di mana-mana? Itu loh. Harun Masiku dalam posisi ini, pelaku atau korban? Dia yakin kok. Nah, dari kronologi ini, gimana kita menempatkan sebuah situasi korupsi itu bagaimana? Saya tanya sama Pak Aiman, kalau Anda jadi Harun Masiku, merasa punya hak secara konstitusional, kan dikuatkan oleh fatwa Mahkamah Agung, oke, untuk
menjadi pengganti PAW. Lalu partai memberikan rekomendasi nama dia. Lalu Anda ajukan ditolak KPU. Ajukan ditolak KPU. Apa yang akan Anda lakukan? Gugat KPU. Gugat KPU. Iya. Satu. Kedua apa? Ketika ada tawaran, sudahlah selesaikan dengan uang. Pasti bayar. Itulah problem dari ibu-ibu rumah tangga. Itulah problem yang sama dari para pencari pekerjaan. Itulah problem yang sama bagi mereka yang mau meningkatkan karir di institusi negara. Dia harus bayar untuk dapatkan karirnya. Dia harus bayar untuk dapatkan sekolah. Dia harus bayar untuk dapatkan KTP. Dia harus bayar untuk dapatkan pekerjaan. Itu problem besar bangsa ini. Lalu yang salah siapa? Mereka yang membutuhkan pekerjaan, membayar orang, untuk menyogok orang untuk dapatkan pekerjaan. Mereka membutuhkan KTP yang salah. Dia tahu kalau dia tidak sogok, dia tidak dapat KTP. Kalau dia tidak dapat KTP, dia kehilangan hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Yang salah siapa? Nah, ini kan perdebatan yang harus kita bicarakan panjang lebar. Lalu nilai salah benar itu bagaimana? Itu loh. Lalu sekarang, betul yang dibilang Pak Ugro tadi. Kenapa tangkap-tangkap aja? Kalau sudah ketahuan sekarang panggil lagi. Menjelang Pilpres panggil lagi. Menjelang ini panggil lagi. Ganti pimpinan KPK panggil lagi. Apa problemnya saya nggak tahu. Kalau disampaikan oleh teman tadi, siapa Pak Yudi ya? Itu urusan kalian di internal KPK. Bagaimana hubungan antara Rosa dan Firly saya nggak mau tahu. Yang penting kalau memang kalian sudah tahu tempatnya, tangkap aja. Tapi kalau mau berlaku adil, bahas juga dong Kirana Kotama. Kenapa nggak pernah kita bahas?